Ya, Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang ya. Ini segmen terakhir, jadi mungkin sekaligus closing statement begitu. Ya, ini kalau kemudian diserahkan nanti saja, semua saya dibubarkan nanti aja kalau tidak setuju. Padahal DPR sendiri memprotes begitu kan ya, KPK karena dalam menangkap asal tangkap begitu ya, tapi tidak nanti kan ada pra-peradilan padahal. Jadi Anda sependapat dengan mekanisme seperti itu, paradigma seperti itu? Nggak apa-apa, yang penting nanti dikoreksi begitu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita bicara begitu, kita bicara namanya konstitusionalitas norma. Perpu ini sudah melalui proses Undang-Undang 12 2011. Semuanya formal material clear, nggak ada masalah. Yang kedua, kita bicara yang disampaikan sahabat kita, teman-teman Muhammadiyah, ya. Bagaimana due process of law? Peradilan apakah dikalahkan dengan mekanisme Perpu? Sama sekali tidak. Justru pengadilan diposisikan sebagai lembaga tertinggi pengadil. Tatkala apa? Pemerintah sudah melakukan tindakan administratif. Pengadilan katakan pemerintah Anda keliru, selesai. Bedakan dengan yang kemarin. Ini yang pertama. Kemudian juga bicara lagi mengenai demokrasi. Perpu ini mengadopsi yang namanya apa? Yang namanya American Institute of International Law tahun 1916. Konvensi Montevideo 1933. Baik. Declaration on the Right and Duties of the State. Wah. Ini semua keadopsi. Bagaimana hak negara tatkala dia membela diri dan mempertahankan. Baik, waktunya 1 menit, terlalu banyak konvensi nanti. Silakan Bang Daniel. Ya, Jadi saya mau katakan Pancasila betul. itu adalah produk dialog ya. Dan produk dialog itu tentu adalah demokrasi jadi salah satu alatnya. Dalam demokrasi yang dialog kita penting sekali. Dan dalam demokrasi supremasi hukum di mana hadirnya pengadilan dengan kualitas dan standar yang tinggi itu penting. Oleh sebab itu jangan sampai kemudian Perpu yang sudah disepakati ini kemudian menurunkan kualitas demokrasi kita, kemudian memberikan peluang abuse of power kepada penguasa. Pengadilan tidak hadir dari awal begitu ya. Maka sejak awal saya pikir mari kita tingkatkan kualitas demokrasi kita, tapi tentu kita menghormati proses demokrasi yang sudah ada. Yang tidak bersepakat dorong revisi secara politik dengan mungkin via Gerindra atau dari partai-partai yang lain atau via judicial review. Jangan-jangan saya bisa mengusulkan kepada PDIP revisi dong, kan boleh. Saya mengusulkan itu nggak ada masalah. Gitu. Baik, silakan Bapak closing statement. Sedia payung sebelum hujan, jaga kesehatan lebih utama daripada nunggu sakit. Sebab kalau sudah sakit mahal sekali, apalagi sakitnya Republik ini. Nah, maka itulah kenapa pengurus besar Nahdlatul Ulama mendukung ini. Jangan sampai negara kita sudah sakit, apalagi tadi tapi jangan sampai suruh nunggu bawa senjata dulu. Waduh, itu kita harus menjauhi yang sejauh-jauh. Bukan Pak, bukan maksudnya Bapak Sodek tadi, jangan sampai sakit flu minum obat anti kanker gitu loh Pak, nanti overdosis. Nah, kanker itu biosopower. Bahwa yang diatur oleh undang-undang ini bukan hanya berhadapan dengan Pancasila, tapi banyak urusan-urusan lain. Itu yang bahaya ketika diberikan sepenuhnya kepada otoritas pemerintah, subjektivitas pemerintah. Yang kedua, gerakan-gerakan ormas itu beda dengan teroris, beda dengan angkatan bersenjata, masih punya cukup waktu jika dia melanggar. Bahkan jika bertentangan dengan Pancasila pun masih cukup waktu untuk menunggu proses pengadilan. Kenapa? Karena gerakan ormas kok edukasi dakwah. Dan itu sudah berlangsung sekian tahun lamanya. Dan yang ketiga, ini bicara fakta ya, di mana-mana termasuk di Indonesia dan di luar negeri, jika pemerintah diberikan kewenangan yang semacam itu cenderung bergeser memanfaatkannya, termasuk di Indonesia. Faktanya itulah apa, yang kita jaga. Faktanya apa? Ya, tadi udah dikasih contoh dari Orde Baru. Kita satu dari 324.000. Oh, bukan. Kan belum Pak, kan bukan bicara saat ini saja Pak. Ke depan loh Pak. Ini ke depan Pak, masih banyak waktu ke depan Pak. Ini tentang masa depan. Masa depan Pak, nggak bicara tidak satu. Pak, tidak bicara sama kan tadi tidak bicara. Mudah-mudahan sudah nggak ada lah organisasi yang dibubarkan. Karena nggak ada, berarti mereka sudah tunduk dan bersemangat sama-sama. Kalau berdoa ya mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih Pak Presidennya Arteria. bukan Pak Jokowi kan nanti gimana? Mau otoriter Kan ada lembaga peradilan. Kalau presidennya Prabowo udah gimana? duluan gitu. Nggak tahu. Baik, terima kasih Bapak dan pemirsa, demikian Saling Silang. Saya Rama Sarita, selamat malam, sampai jumpa.